Sekali bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita duduk, tahun 2010 Kepala Pembina Rohani kita mengatakan ada pesan profetik bagi kita, ada pesan nubuatan, ada prophetic word to each every one of us. Yaitu dikatakan tahun 2010 adalah tahun di mana janji kelimpahan, pemulihan dan kelimpahan Tuhan akan kerjakan. Ya. Di Yoel pasal 2 ayat 25, pemulihan itu bicara apa yang pernah hilang, those things that go away from your life, hal-hal yang pernah pergi dari kita. Yang penting ya, segala sesuatu yang pernah hilang, dikatakan yang dicuri oleh belalang, pelahap, lidah, pelompat pengering, itu akan Tuhan kembalikan. Yoel pasal 2 ayat 25. Apalagi yang dipulihkan? Lukas pasal 6 katakan begini, satu takaran yang padat, yang diguncangkan jatuh dalam ribaan kita, itu yang Tuhan sediakan. Yang dipulihkan juga takaran yang padat, satu ukuran surgawi yang akan Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa biar apa yang pernah hilang dalam hidup kami, yang dicuri oleh kerajaan gelap, yang karena kami kurang bijaksana di hari-hari yang lalu, kami percaya sepanjang 2010 kami akan nikmati sebagai berkat anugerah daripada Tuhan. Bahkan satu takaran surgawi yang cukup, yang sempurna, yang padat untuk segala kebutuhan hidup kami, untuk segala kerinduan hati kami, Tuhan limpahkan dalam hidup kami di sepanjang tahun-tahun ke depan yang kami hadapi. Terima kasih buat kelimpahan yang Kau janjikan. Sebab firman berkata, Engkau Tuhan Yesus, Engkau datang membawa hidup, memberikan hidup, dan memberikannya dalam kelimpahan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, Engkau limpahkan segala yang baik dari surga-Mu yang kudus bagi setiap kami, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa pagi hari ini. Saya rindu kita suami istri boleh bergandengan tangan, husband and wife. Cari istrinya, pegang tangannya. Ayo mulai katakan, berkat pemulihan, berkat kelimpahan bagimu. Ayo. Surahkan masyarakat. Yang datang suami istri, yang datang sendiri, berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya ada berkat pemulihan, ada berkat kelimpahan yang sedang Tuhan nyatakan bagi hidupku hari ini dan hari-hari ke depan. Mari mulai berdoa. Kami percaya Tuhan, rapat tubuhku yang masuk. Kami berkatakan ya Tuhan, dan kami akan lihat, kami akan alami waktu janjiku itu menjadi nyata. Will all come to pass. When all your word, when all your promise are come to pass to our life, oh God. Kami mau lihat itu semua ya. Suami istri Tuhan dipulihkan, mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Anak-anak orang tua dipulihkan, sesama rekan, sesama manusia kami dipulihkan. Bahkan terlebih lagi hubungan kami dengan Kau dipulihkan dengan ajaib, Bapa. Hari-hari yang kami lewati ke depan adalah hari-hari di mana kami intim kepada Engkau. Hari di mana kami menikmati kasih sayang-Mu, Bapa. Hari di mana kami menjadi pelaku kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya. Kami percaya, berikan tepuk tangan. Katakan amin. Katakan amin. Di salam kiri kanan katakan selamat tahun baru ya. Enggak apa-apa dulu ya. Selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Sedang duduk bagi kasih Tuhan. Baik, sekali lagi saya katakan kita akan punya 370 hari ke depan untuk kita mau lihat bagaimana janji pemulihan dan kelimpahan itu akan kita alami dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Dikatakan sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, sebelum Yesus menyatakan dirinya kembali sebagai Raja atas muka bumi ini, maka akan ada satu masa di mana terjadi pemulihan, restoration yang besar-besar. Ya. Bagaimana nubuatan pelayanan Elijah akan kembali muncul, merestorasi hubungan demi hubungan. Bukan cuma hubungan vertikal saja, tapi juga hubungan horizontal dia akan pulihkan. Bukan cuma sebatas satu atap rumah saja, tapi dalam komunitas akan ada pemulihan demi pemulihan yang ajaib. Yang tadinya dipisahkan oleh adat, dipisahkan oleh norma, dipisahkan oleh agama, dipisahkan oleh kepentingan, akan ada masa nanti semua orang sama-sama menyembah kepada Tuhan dan hidup dalam kerukunan. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Bahkan dikatakan apa yang pernah hilang dari hidup kita
yang dicuri oleh belalang pelahap, pindahan pelompat pengerit, sesuatu pasukan yang ganas yang menggerogoti hidup kita, Tuhan janjikan itu juga akan Tuhan kembalikan. Kemarin saya sudah sampaikan di doa puasa bahwa dalam pengertian rohani, teologia, dunia ini dibagi 3 dimensi. Ada dunia roh yang paling pertama itu surga, ada dunia roh yang kedua itu atmosfer, di mana kuasa gelap, kerajaan gelap, iblis itu bertahta, dan dimensi ketiga adalah bumi, alam nyata, di mana kita berada. Nah, seringkali tanpa kita sadari, segala kejadian yang kita alami di dimensi ketiga ini, di langit ketiga ini, yang adalah bumi kenyataan sehari-hari, itu harusnya telah dimulai di alam roh yang pertama, di surga yang kudus. Ada banyak kasih sayang, ada banyak berkat, ada banyak pertolongan yang sesungguhnya dilepaskan, dicurahkan di surga, tetapi ditahan di langit kedua, di mana iblis bertahta. Iblis tahan itu, iblis cegah itu untuk sampai ke orang percaya. Nah, sampai kita mengerti prinsip rohani, sampai kita mengerti apa itu arti peperangan rohani, sampai kita tahu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka saat itulah langit di tingkat yang kedua itu akan terbuka dan berkat Tuhan turun bagi semua kita. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi mari mulai belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma yang dicuri, bahkan di kitab Lukas pasal 6 ayat 38, tidak usah dibaca, lihat saya saja, dikatakan ada satu takaran yang padat, satu takaran yang maksimal. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita cukup sampai sana. Ya, dalam bahasa umumnya dikatakan kadang-kadang kita terjebak dengan zona nyaman. Tapi Tuhan punya takaran yang hebat untuk setiap kita. Katakan amin. Makanya Paulus bilang begini, bagi kau Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang kami bisa doakan dan dari yang bisa kami pikirkan. Sebab takaran Tuhan itu hebat adanya. Kadang-kadang kita pikir, Pak, saya cukuplah, tidak mungkin, sudah mentok. No. Kalau kehendak Tuhan belum tergenapi sepenuhnya dalam hidupmu, Dia akan bertindak dengan berbagai cara untuk menyatakan takaran yang padat, satu ukuran yang maksimal yang Dia akan beri kepada setiap kita. Karena Dia rindu memberikan demikian. Saya punya anak, saya tidak akan pernah mengkorting bagi anak saya. Saya akan berikan yang terbaik, bahkan yang dia tidak sadari, yang saya tahu, saya akan lakukan bagi dia. Amin. Kalau kita punya anak, masa kita korting-korting? Janganlah terlalu mahal sekolahnya, sekolah yang murah aja impress. Kalau kita tahu ada berkat Tuhan bagi kita akan fight untuk anak kita. Dan kita bilang begini, Nyonyo,